Bagiku hidup ini sungguh sempurna. Aku tidak mengeluhkan apapun di dalam hidupku. Kalau orang bilang Allah itu baik, ya memang dia sangat baik. Aku merasa tidak berkekurangan. Usaha orang tuaku baik-baik saja walaupun pandemi melanda. Bisnis yang baru kurintis lancar. Wanita cantik serba bisa dan dikagumi banyak orang berhasil kujadikan pacarku. Life is so perfect. Iya, sempurna dalam ukuranmu aja, Ed. Kalau buat aku, hidup penuh perjuangan. Dokumennya udah aku titip di resepsionis ya. Thanks Al. Jangan dikit-dikit komplain lah bro. Hidup harus disyukuri. Aku udah tambahin tip ya. Bukannya pengen komplain bro, ini kenyataannya. Hidupku gak sempurna hidupmu. Aku harus berjuang bahkan untuk makan sehari-hari. Ngerti sih. Tapi bukannya dalam keadaan apapun kita semua harus bersyukur. Come on bro, semangatlah. Makasih bro. Emang aku bersyukur kok tetap ada orderan di masa sulit seperti ini. Aku cuma curhat aja, bukan mengeluhkan kondisiku atau menyalahkan Tuhan. Yes, gitu dong. Itu baru Aldi yang ku kenal. Semangat dan take care ya bro. Yuk, aku jalan dulu, ini ada orderan masuk. Thanks ya bro, nanti ngobrol lagi. Antarin mama ke dokter. Hah? Mama meriang nih. Rasanya sungguh gak enak. Mama berasa sesak, sulit bernafas. Ayo Ed. Serius nih mah. Yuk, jangan kenapa-kenapa lagi. Ayo mah, buruan. Kejadian malam itu mengubah hidupku yang sempurna. Kesempurnaan yang selalu kubanggakan. Kesempurnaan yang membuat segalanya terasa mudah untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Hal yang tak pernah terpikirkan dalam hidupku terjadi begitu cepat. Semuanya bagai mimpi buruk. Terlalu buruk untuk menjadi nyata. Ed. Cepat Ed. Iya mah. Sebisa mungkin. Cepat Ed. Oke mah, mama harus segera sampai ke dokter. Ed, mama sesak Ed. Sabar mah. Mama. Ed, lihat ke depan Ed. Mama. Ed. Oh Tuhan. Aku kehabisan kata-kata untuk menjelaskan kondisiku saat ini. Mana mungkin semuanya berubah dalam sekejap mata. Mana mungkin. Apa dan siapa yang harus kupercaya? Aku kehilangan arah dan pegangan. Apakah Tuhan itu baik? Setiap hari dalam hidupku hampa. Walau ku bergelimang harta dan tahta, segala keindahan dan nikmat dunia dalam tanganku terasa sempurna. Apa-apaan sih? Aku gak sudilah harus ngurus Ed yang cacat itu. Gak maulah. Karirku sebagai model sedang baik-baiknya. Kenapa harus ngurus dia yang gak ada nilai tambah dalam karirku? Jangan gitu, Bel. Lu kan bangga banget sama Ed. Sampai sejagat maya aja tahu kalau Ed itu pacar lu. Dipamerin di mana-mana. Aku aja lu tolak loh. Itu dulu, sebelum kecelakaan itu. Nanti akan kuhapus semua fotoku dengan Ed. Malu. Masa sih model kenamaan pacarnya cacat begini? Tega lu, Bel. Sadis.
Nah, lu sendiri kenapa nggak nemenin best friendmu ini? Ngapain aja sih lu? Sini, temenin temen lu, mamanya baru dikuburkan tuh. Best friend? Best friend yang mana ya? Emang aku punya? Lu kagak ada bedanya dengan gua, Yud. Sesama orang munafik, jangan saling menjatuhkan dong. Teman baik itu harus yang sempurna. Sempurna untuk dimanfaatkan. Karya kasih-Mu memenuhiku, kuasa-Mu melimpah, pulihkanku, anugerah-Mu tak pernah berakhir, hidupku sempurna karena-Mu. Karya salib-Mu menyelamatkanku, kuasa-Mu besar membebaskanku, anugerah-Mu memberi hidup baru, hidupku sempurna karena Yesus. Kalian gak meninggalkan aku juga? Pergi aja. Aku tak apa kok sendiri. Pergi aja. Aku tak mau kalian malu bersahabat denganku yang cacat ini. Mulai aneh kau, Ed. Aku gak akan meninggalkanmu. Seperti apapun rupamu, kamu tetap sahabatku. Apa ada omongan yang bisa ku percaya saat ini? Siapa yang mau bersama aku yang hina ini? Jangan-jangan kamu hanya mau dengan uangku saja. Aku bersahabat dengan kamu karena kamu, Ed. Bukan karena harta, usaha, keluarga, atau penampilanmu. Terserah penilaianmu, Ed. Aku maafkan kamu karena kondisimu sedang kacau. Andai emang dunia seindah itu. Too good to be true. Kamu, Sof, ngapain balik ke Manado? Bukannya karirmu di Singapura sedang baik-baiknya? Kamu mau menertawakanku yang cacat ini? Syukur karena aku lebih milih Bella daripada kamu. Ed, sadar Ed. Kenapa sih hatimu kelam banget? Apa semua orang di matamu sungguh buruk? Enggak lah. Aku gak pernah terpikir untuk menertawakanmu. Justru bagiku sekarang, kondisi hati dan jiwamu lebih menyedihkan dibanding kondisi fisikmu. Kalian pergi saja. Pergi. Tak usah menyampaiku yang hina ini. Pergi. Yuk, Sof, kasih waktu Ed berpikir dengan tenang. Ed, semua kita hina, Ed. Gak ada di antara kita yang lebih baik dari yang lain. Namun, buat kita yang hina ini, Yesus memilih datang. Yesus memilih mengasihimu, Ed. Kami mengasihimu juga. Yesus mengasihiku. Apa iya? Sungguh? Tuhan, kalau kau mengasihiku, kembalikan hidup sempurnaku. Kembalikan Mama. Kembalikan. Hari hidupku adalah keajaiban. Perjumpaan itu mengubahkan. Sungguh sempurna aku dalam-Mu. Sempurna. Itu yang kuyakini. Aku sempurna dan hidupku sempurna. Namun saat ini aku sungguh kehilangan arah. Terasa gelap perjalananku. Allah baik. Sungguhkah? Kalau dari pengamatan dan hasil ronsen, semua luka sudah tertutup dengan baik. Ada keluhan apa, Ed? Kapan saya bisa berjalan lagi, Dok? Aku butuh informasi itu. Berapapun biayanya, saya tidak masalah. Banyak hal di dunia ini gak bisa diselesaikan dengan uang, Ed. Kamu tahu itu. Dan
persahabatan kita ini bukan hasil dari uangmu. Kamu gak bisa membeli sahabat. Iya, aku tahu itu, Dok. Tapi rekomendasikanlah perawatan terbaik untuk menyembuhkanku. Berapapun biayanya, aku bayar. Ed, tanpa kau minta pun aku selalu mengupayakan yang terbaik untukmu. Namun, untuk kasusmu, semua butuh proses. Kami tenaga medis hanya perpanjangan tangan Tuhan. Kami bukan Tuhan. Bisa saja aku rekomendasikan ini itu padamu. Namun pertanyaanku, apa yang kau butuh saat ini, Ed? Harapan palsu atau fakta walaupun itu menyakitkan? Apakah selama ini aku hidup dalam keinginanku sendiri? Berusaha mendikte Allah bagaimana cara memberkatiku agar aku bisa berkata bahwa Dia itu baik. Apakah aku pernah mencoba mengerti isi hati Allah? Apakah yang kuyakini selama ini ternyata hanya logikaku saja? Gimana kondisinya, Ed? Gak mudah pastinya ya. Tapi sungguh saya berharap kamu bisa melewati masa-masa sulit ini. Benar, Musa, sangat tidak mudah. Sampai saat ini, aku sungguh sulit menerima apa yang terjadi. Masakan dalam waktu semalam, segala sesuatunya berubah drastis. Apakah Tuhan tutup mata? Aku sungguh menyaksikan kalau Dia itu baik. Menurutmu, apa Allah butuh pengakuan manusia bahwa Dia baik? Allah yang bagaimana yang baik, Ed? Allah yang 6 bulan lalu memberkati hidupku, menjagaku. Papa, Mama, Allah yang itu, yang memberi aku hidup sempurna. Bukan Allah yang diam dan abai, sehingga Mama harus meninggal dan aku harus cacat seperti ini. Bukan Allah yang tidak campur tangan dalam pandemi ini. Allah yang kau bilang itu Allah pencipta langit dan bumi atau Allah yang hanya ada dalam pikiranmu? Harusnya Allah seperti itu. Harusnya Dia memberkati orang yang percaya kepadanya. Harusnya hidup ini lancar di dalam kontrolnya. Mengapa sebaliknya? Dia bukan Allah. Ed, Allah tetap pegang kendali. Pegang kendali apanya? Hidupku berantakan seperti ini. Apa yang Dia lakukan? Ingat, Ed, Bapa telah menggenapi janjinya. Yesus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa bagi kita, manusia yang hina. Karena Yesus, kita sekarang adalah anggota kerajaan Allah. Masalahnya, Ed, apakah kamu sudah menerima anugerah itu? Atau kamu termasuk orang yang baru mendapatkan undangan saja dan belum meresponi undangan anugerah itu? Apa kamu sungguh mengenal Allah? Aku rajin beribadah, memberi perpuluhan. Aku ikut pelayanan. Aku bersaksi. Jika ada waktu, sesekali aku ikut bermisi. Kurang taat apa? Kurang apa? Ed, apakah Yesus ada di dalam hatimu? Sungguh-sungguh ada dalam hatimu. Bukan sekedar teori, bukan pengetahuan semata, bukan. Tapi apakah kamu sudah menerima Dia sebagai Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu? Setiap hari dalam hidupku hampa, walau ku bergelimang harta dan tahta, segala keindahan dan nikmat dunia dalam tanganku terasa sempurna. Namun sejak ku mengenal kasih-Mu, hari hidupku adalah keajaiban.
mengubahkan. Sungguh sempurna aku dalam-Mu. Tumben diam, Ed. Mengapa kamu kembali, Sof? Siapa yang meminta kamu kembali? Apakah harus diminta, Ed? Tidakkah pemikiran bahwa kehadiranku bisa membantumu itu cukup? Aku tidak mengerti, Sof. Life is about take and give. Apa keuntunganmu mendampingiku saat ini? Saat semua orang yang mengaku temanku, bahkan pacarku, meninggalkanku. Apa selalu harus berhitung, Ed? Apa ada alasan lain? Kamu pasti sangat terluka karena tindakanku. Saat kau lebih memilih Bella, teman baikku, untuk menjadi pacarmu, tentu aku sangat terluka, Ed. Aku merasa dihianati. Tidak tahu siapa lagi yang harus kupercaya. Namun, aku menemukan selalu ada harapan di tengah kegelapan hidup. Kegelapan paling pekat sekalipun. Harapan? Benar, harapan itulah hal terakhir yang tinggal dalam diriku saat itu. Hatiku yang hancur dipulihkan karena pengharapan itu. Maksudmu, kamu punya pacar baru? Ed, pengharapan itu bukan pada manusia. Jika kau letakkan hidupmu pada manusia, kau akan selalu kecewa. Lalu harapan itu, harapan apa? Akan siapa? Yesus. Karena Yesus, aku bisa mengampunimu dan Bella. Karena Yesus, aku dengan sadar kembali ke Manado untuk menolongmu melewati masa-masa sulit ini. Aku ingin kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan bisa berkata, Allah itu baik. Bukan saja ketika hidupmu sempurna, namun di setiap kejadian yang kamu alami. Yesus, karya salib-Mu menyelamatkanku. Kuasa-Mu besar membebaskanku. Anugerah-Mu memberi hidup baru. Hidupku sempurna karena Yesus. Ed, sudah makan? Obat gimana? sudah, Pak. Pak, apa Papa malu terhadap Edward? Kenapa tanya begitu, Ed? Sekarang Papa sudah tidak bisa membanggakan Ed di depan kolega Papa. Ed yang lalai juga menyebabkan kecelakaan yang merenggut Mama dari Papa. Ed cacat. Ed sungguh memalukan. Seumur hidup, Papa berpikir, asalkan hidup baik-baik dan tidak menyusahkan orang, itu sudah cukup. Papa tidak terlalu memusingkan kegiatan agama yang Mama dan kau selalu lakukan. Asal kalian berdua bahagia, cukuplah buat Papa. Namun Papa salah. Kejadian ini sungguh menghancurkan Papa. Setiap kali Mama butuh sesuatu, Papa selalu tidak ada, sibuk. Mama selalu harus sendiri ataupun minta tolong orang lain. Andai malam itu Papa ada, mungkin ceritanya lain, Ed. Papa, Ed tidak bermaksud seperti itu. Maafkan Papa, Ed. Papa. Dan Papa tidak malu punya anak seperti Edward. Papa bangga dengan Ed. Masih muda dan penuh semangat. Papa, Ed tidak sebaik itu. Ed, bagaimanapun kondisimu sekarang, Ed tetap sempurna di mata Papa.
Ed anak papa satu-satunya yang papa sayang. Ed sayang papa, sayang sekali. Malam itu kami berbicara dari hati ke hati untuk pertama kalinya sepanjang aku hidup bersama dengan papa. Kehangatan malam itu tidak tergantikan oleh apapun. Pertama kali dalam 6 bulan terakhir ini, aku merasakan kehangatan dalam hatiku yang kosong. Perasaan dikasihi, diterima apa adanya sungguh membuat aku bersemangat ingin bangkit lagi. Yang paling mengagetkan adalah kata-kata papa menutup percakapan malam itu. Ed, ayo kita belajar firman Tuhan. Papa mau kenal siapa Yesus. Menyelamatkanku, kuasa-Mu besar, membebaskanku. Anugerah-Mu memberi hidup baru, hidupku sempurna karena Yesus. Natal tahun ini sungguh berbeda. Bukan karena hantaman pandemi yang bertubi-tubi sehingga aku tak leluasa, namun perubahan yang terjadi dalam hidupku 8 bulan terakhir ini sungguh tidak terduga. Semua keyakinanku, semua peganganku, semua yang kurasa sempurna, ternyata semu. Ed, setidaknya beristirahatlah. Tidak baik memaksakan diri seperti ini. Al, semakin lama kamu semakin mirip mama. Aku tidak akan heran jika nanti kamu malah siapin makananku dan ngoceh minta aku jaga kesehatan. Itu karena aku khawatir kamu akan merusak tubuhmu, Ed. Kalau soal makan, bukan bagianku lah. Kan ada Sophie. Kenapa pula kau bawa-bawa Sophie dalam percakapan ini? Ada-ada saja kau, Al. Hai, makan yuk. Nah, benar kan? Sof, kenapa? Hanya ini yang bisa kulakukan untuk kalian berdua. Makan dulu lah, biar ada tenaga kerjanya. Yuk, makan ya. Ngomong-ngomong, Ed, kalau boleh tahu, kenapa kamu ajak aku bergabung di usahamu ini? Bukankah dulunya Yudi yang membantumu? Kamu keberatan, Al? Bukan keberatan. Cuma penasaran aja. Aku berasa kamu bisa dipercaya, Al. Oh ya, aku mau minta maaf pada kalian berdua. Aku telah banyak menyakiti perasaan kalian selama ini. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Santai saja, Ed. Tidak, Sof. Aku benar-benar harus minta maaf. Aku berterima kasih kalian tetap berada di sisiku di masa-masa sulit dalam hidupku. Sama-sama, Ed. Kami senang kamu perlahan bisa melewati masa-masa sulit itu. Terima kasih karena mengingatkan aku akan Yesus, teman-teman. Sungguh, Yesus adalah kekuatan yang sejati melewati masa-masa sulit itu. Hari hidupku adalah keajaiban. Perjumpaan itu mengubahkan. Sungguh sempurna aku dalam-Mu. Kami sangat berterima kasih atas pendampingan Muse selama ini. Kami bersyukur bisa menerima Yesus sebagai juru selamat kami secara pribadi. Sama-sama, Pak. Saya juga bersyukur diberikan kesempatan untuk mendampingi Bapak dan Edward. Selama ini aku berpikir
asalkan rajin ke gereja dan aktif dalam semua pelayanan, ikut seminar dan pelatihan itu cukup. Ternyata aku seperti cangkang kosong. Dari luar terlihat berkilau dan indah, namun kosong di dalamnya. Tidak ada kata terlambat, Ed. Saat ini kamu telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya berharap kamu dan Papa tetap terus belajar firman, mencari tahu kehendak Allah, dan menghidupi firman itu. Musa, maaf. Saya takut saya gagal dalam perjalanan dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Pak, natur kita sebagai manusia berdosa adalah kompromi dengan dosa. Semua kita bisa jatuh. Saya juga tidak kebal dengan yang namanya dosa. Namun, jika kita semua sungguh mau belajar firman dengan baik, saya yakin dari hari ke hari kita semua akan terus diubahkan Tuhan. Benar, Musa. Saya pribadi merasakan dalam kelemahan saya ini, kasih Tuhan sungguh terasa. Saat semua sempurna dalam pandanganku, gampang untuk berkata Tuhan baik. Kalau sekarang, Ed? Kalau sekarang, walaupun tidak mudah, aku mau bersaksi bahwa aku sempurna. Hidupku sempurna. Oh ya? Sempurna karena apa, Ed? Karena Yesus. Oh, karya kasih-Mu. Benar, dunia bisa berkata bahwa hidup sempurnaku telah hancur akibat kecelakaan itu. Semua yang terbaik dari diriku telah dilenggut paksa. Namun, perjalanan melewati lembah-lembah gelap ini telah menarik aku mengenal Sang Empunya Terang, pemilik hidupku, Yesus. Karena Yesus, mataku celik melihat orang-orang yang tulus mengasihiku. Karena Yesus, aku belajar mencintai keadaan dan menerima kondisiku. Karena Yesus, aku memiliki masa depan yang cerah, terlepas seperti apapun keadaan fisikku. Natal tahun ini sungguh berbeda. Karena pertama kali dalam hidupku, aku bisa dengan iman berkata, hidupku sempurna karena Yesus.